Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Jumpa lagi dengan Desi Bang Soal SD. Hari ini kita akan membahas latihan soal PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar pada latihan soal penilaian tengah semester 1. Baiklah, sudah disiapkan alat tulisnya, buku, penghapus, dan pensil. Sebelum mengerjakan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya lancar dalam mengerjakan soal dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja kita kerjakan soal berikut ini. Untuk KD 3.1 silakan ditulis nomor 1 sampai nomor 5. Ini nomor 2 dilewati saja ya, karena ini tidak terdetek. Ini di sini ada lafaz ya pada yang bergaris di bawah. Di sini tidak ada bacaannya, jadi tidak usah dikerjakan, dilewati saja. Nomor 1, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, merupakan arti surat At-Tin ayat A1, B2, C3, D4. Nomor 2 ibu lewati saja ya. Nomor 3, sebuah gunung tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam bernama A. Bukit Sofa, B. Bukit Uhud, C. Bukit Sinai, D. Bukit Marwah. Nomor 4, buah tin dan buah zaitun merupakan kinayah tentang A. Byzantium dan Baitul Maqdis, C. Damaskus dan Masjidil Haram. Waduh, ini kebalik ya. B, ini mestinya B-nya di sini, C dan D. Baitul Maqdis dan Damaskus, D. Bukit Marwah dan Bukit Sofa. Nomor 5, negeri yang aman sebaiknya tersebut negeri yang aman sebagaimana tersebut dalam surat At-Tin adalah kota A. Kairo, B. Mekah, C. Hijaz, D. Palestina. Jika kalian ingin mendapatkan waktu yang sedikit lama, bisa mempause video ini supaya video ini berhenti dan mengerjakan sesuai dengan waktu yang kalian butuhkan. Lanjut. Nomor 6 sampai nomor 13 silakan dituliskan kelanjutannya tadi ya. Surat At-Tin merupakan urutan surat ke dalam Al-Quran. Kalau kalian lupa bisa diingat-ingat dulu. Nomor 7, manusia akan menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ia tidak Setiap soal ibu kasih jeda waktu 5 detik. Tapi jika kalian ingin waktunya ditambah, bisa mempause video ini ya. Nomor 8, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dan 9. Manusia dibekali dengan akal, pikiran, dan hati yang dapat berfungsi dengan baik sehingga manusia menjadi di muka bumi. Nomor 10, lafaz waturisinin jika ditulis dalam huruf Al-Quran menjadi Nomor 11, surat At-Tin diturunkan setelah surat 12. Bukit Sinai merupakan tempat Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13. Mengapa manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya? (14) Siapakah orang yang pahalanya tidak putus-putus menurut surat At-Tin ayat ke-6? (15) Tulislah bunyi surat At-Tin ayat ke-4. Lanjut pada KD 3.2, silakan dituliskan nomor 16 sampai nomor 30. Nomor 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna Al-Ahad yang artinya Allah Maha A. Kuasa, B. Esa, C. Adil, D. Bijaksana. (17) Orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut A. Kafir, B. Musyrik, C. Syirik, D. Gila. (18) Asmaul Husna yang artinya Allah Maha berdiri sendiri adalah A. Al-Qayyum, B. Al-Hayyu, C. Al-Mumit, D. Al-Ahad. (19) Mewujudkan Asmaul Husna Al-Qayyum berarti kita berusaha hidup A. Sosial, B. Sederhana, C. Mandiri, D. Kerja keras. 20. Jumlah Asmaul Husna ada A. 10, B. 20, C. 25, D. 99. 21. Asmaul Husna artinya 22. Katakanlah dialah Allah yang Maha 23. Asmaul Husna Al-Hayyu artinya 24. Dimanapun manusia berada, jika ajal kematian datang pasti 25. Seorang anak harus bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan 26. Asmaul Husna adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik karena berbuat syirik termasuk 28. Apakah arti musyrik itu? 29. Sebutkan Asmaul Husna dan artinya 3 saja. 30. Tulislah bunyi surat Al-Ikhlas ayat 1. KD 3.4 silakan dituliskan nomor 31 sampai berapa nanti ya? Kita lihat saja nanti. 31 sampai 34 dulu kalian tulis. Nomor 31. Percaya adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ke A1, B2, C3, D4. 32. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi A. Daud alaihissalam, B. Musa alaihissalam, C. Isa alaihissalam, D. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 33. Semua kitab suci memiliki ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran A. Tarik, B. Kemanusiaan, C. Tauhid, D. Kesempurnaan Allah. 34. Kumpulan firman Allah yang dibukukan disebut A. Kitab suci, B. Suhuf, C. Mazmur, D. Al-Quran.
35 sampai 45 kalian tuliskan. 35 kitab suci Al-Quran ditulis dalam bahasa A. Suryani, B. Ibrani, C. Arab, D. Quraisy. 36 kitab suci yang diterima Nabi Daud alaihissalam berisi tentang titik-titik. 37 kitab suci merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk titik-titik. 38 kitab Zabur pertama kali ditulis menggunakan bahasa titik-titik. 39 isi pokok ajaran kitab Taurat adalah kita harus menghormati titik-titik. 40 kitab Injil diturunkan di daerah titik. 41 Al-Quran diturunkan terdiri dari titik-titik juz, titik-titik surat, titik-titik ayat. 42 surat dalam Al-Quran yang pertama kali turun adalah titik-titik. 43 sebutkan nama-nama kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul penerimanya. 44 tulislah 3 saja isi pokok ajaran kitab Taurat. 45 jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini silahkan jawaban kalian cocokkan dengan kunci jawaban berikut ini. Jika kalian masih mengalami banyak kesalahan, kalian bisa mengulangi sampai berkali-kali sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Ini KD 3.2 nomor 16 sampai nomor 30. KD 3.4 nomor 31 sampai 45. Demikian tadi pembahasan soal penilaian tengah semester yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan like sudah ya. Klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video kami. Untuk materi kelas 1 sampai kelas 6 silakan kunjungi Desi Edu. Sampai jumpa pada latihan soal berikutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.